Bagaimana cara karantina hasil tanaman porang, baik itu umbi maupun katak? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tanaman kita sudah kita ambil umbi dan menghasilkan katak, tentunya untuk sampai dengan kita jual di harga tertinggi kalau dari umbi, dan kalau kita menanam berarti butuh waktu karantina sampai menjelang musim hujan. Kalau di Jawa ini rata-rata sampai dengan bulan 10. Terus bagaimana cara kita mengkarantina dari hasil tanaman kita? Nah, macam-macam cara yang mungkin dilakukan banyak orang petani yang sudah menggeluti tanaman porang ini. Salah satu diantaranya yakni dengan membuat rak-rak kayak ini. Yuk kita lihat lebih jelas. Ini adalah salah satu cara untuk kita menaruh hasil umbi. Yang di sini pun juga atasnya juga ada cara kita menaruh hasil panen kita untuk mengkarantina yang kayak gini. Ini karena belum waktunya panen sebenarnya, nanti ini yang sudah dorman sudah kita ambil, dan banyak cara mengkarantina di sini. Ini baru cara yang pertama. Terus kenapa di sini ada warna-warnanya itu cenderung hitam ya, hitam kotor kayak gini? Ini memang sengaja kita rawat dengan memberikan abu ya, kita olesi abu sebagai antibiotik. Untuk tambahan dari abu sendiri biasanya pakai fungisida, yakni anti jamur, dicampur terus nanti dioleskan di sini supaya nanti umbi-umbi kayak gini itu tidak berjamur. Nah, ini warnanya jadinya agak kotor. Nah, ini yang di atas pun juga sama. Ini cara yang pertama. Terus lanjut untuk cara yang kedua. Ini umbi-umbi yang sudah baru dipanen, yang dibersihkan, itu warnanya bersih kayak gini. Ini belum dikasih abu, belum dikasih anti jamur. Nah, ini supaya nanti takutnya nanti pada waktu musim tanam nanti ini terkena jamur, terkena busuk. Nah, kita merawatnya kayak demikian. Terus yang cara yang kedua itu biasanya ditaruh di kayak gini ya, supaya ini biasanya diratakan ya, jangan sampai tertumpuk. Diratakan, jangan sampai tertumpuk supaya juga menghindari yang namanya jamur. Tapi harus diingat juga bahwasanya untuk katak yang kayak gini itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil kayak gini itu nanti rawan untuk sampai kering. Nah, supaya kita kadang merawat kayak gini pun ya agak gampang-gampang susah, sehingga kita taruh di tempat yang teduh supaya tidak kering, mengingat musim tanam itu masih cukup lama. Nah, ini dijaga kelembabannya, jangan sampai ditempatkan ke tempat yang sangat kering atau terlalu kering kayak gini. Ini salah satu yang belum dikasih obat, fungisida atau pakai abu gosok, abu bakar kan gitu. Nah, kalau yang ini ialah contoh dari katak yang sudah dikasih abu gosok ditambah dengan anti jamur. Nah, ini supaya nanti tidak jamuran. Ini sudah hampir 2 bulan disimpan di sini ya, alhamdulillah masih aman. Terus ini juga sudah ketutup ya. Ini katak-katak nanti itu akan mengeras, mengecil. Biasanya dari panen yang kita panen kayak gini itu nanti sampai mendekati musim tanam itu rata-rata penyusutan antara 20-30%. Ya, kalau mungkin tempatnya kering itu juga bisa sampai 30%. Kembali lagi
masing-masing ke wilayah daerah dan cara kita mengkarantina. Kalau mungkin di MDPL 400 ke atas mungkin penyusutannya tidak banyak, tapi kalau di sini MDPL 100 biasanya lahannya terlalu kering, makanya kita taruh di tempat yang tidak panas, terus kena matahari, kira-kira nanti penguapannya tidak banyak kan gitu, supaya nanti yang kecil-kecil ini tidak terlalu kering sehingga pada musim yang akan datang nanti bisa dimanfaatkan lagi untuk bibit gitu. Nah, terus untuk cara yang ketiga itu ialah secara alami. Secara alami ini biasanya nanti kalau tempat kita, lokasi kita aman, ya tidak ada masalah, bibit-bibit nanti yang kayak gini, nah jatuh kayak gini, itu dibiarkan saja di lahan, ya, biarkan saja di lahan sampai dengan musim tanam nanti. Mendekati musim tanam baru kita ambil. Ini meniru dari siklusnya alam. Nah, kalau seandainya kita saat ini takut nanti untuk hasilnya itu hilang dan sebagainya, ya kita karantina seperti mengikuti alam, ya, salah satu contohnya ya kita ambil nanti dari sini terus dipindahkan ke satu tempat yang mungkin khusus, mungkin di bawah pohon-pohonan kayak gini, ya, ditaruh di bawahnya secara alami. Nah, biasanya kalau sudah masuk kayak gitu, menghindari nanti untuk yang namanya penguapan, itu biasanya di atasnya nanti dikasih dedaunan. Nah, itu bisa merawat, mungkin dari situ untuk menghindari jamur dan sebagainya, ya nanti sekali dua kali disemprot pakai anti jamur. Terus juga menghindari kutu, biasanya kalau bibit-bibit kayak gini itu nanti ada juga kutunya, berarti harus kita semprot juga dengan insektisida atau kita taburi dengan insektisida. Bebas, mau dispray silahkan, mau ditaburi silahkan. Untuk anti jamur pun mau dispray tok juga silahkan, mau ditaburi juga silahkan, atau mau dicampur dengan kayak tadi abu sekam tadi langsung dioles-oleskan silahkan. Ini macam-macam ya cara orang merawat. Paling gampang ya nanti cuman dispray. Dan bibit kayak gini taruh di rak tadi, kondisi bersih dispray. Tidak terlalu tiap hari harus nyepraynya, mungkin beberapa waktu. Terus nanti pun juga harus dilakukan pemilihan. Harus dilakukan pemilihan dan perawatan terhadap bibit-bibit yang kita pelihara, ya. Jangan sampai nanti ada yang busuk misalnya, ya kita ambil kita buang. Terus misalnya ada yang luka, ada yang ini yang kira-kira nanti untuk mengganggu yang lain, ya harusnya kita mulai ambil kita buang. Intinya perlu diperhatikan di situ cara perawatannya sangat gampang. Nah, tinggal kita bagaimana mensiasati. Ada kembali lagi tadi saya utarakan bahwa ada yang ini kondisi bersih-bersih kayak gini tinggal dispray tok pakai anti jamur dan insektisida. Nah, itu untuk menanggulangi nanti adanya jamur dan kutu-kutu yang menyerang. Biasanya katak kalau keras itu kayak ada kutu-kutunya putih, biasanya nanti pada musim mulai bulan 8 ke atas. Nah, ini perlu dirawat gitu supaya masih musim depannya masih bisa ditanam lagi. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.